Sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anda sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Pak apa? Arika. Masih ingat? Masih. Masih kenal? Masih. Masih ganteng? Masih. Masih cantik? Dah. Ya. Oke, nah Ananda, hari ini kita melaksanakan kegiatan yang seperti sebelumnya kita lakukan atas kesepakatan bahwasanya minggu ini, hari ini kita bakal tetap melaksanakan kegiatan jiksaw. Ananda sudah paham? Paham. Jadi nanti kita bakal membentuk hal yang sama. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, agar kegiatan kita lancar, mari Ananda semuanya dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Berapa orang yang tidak hadir, Ananda? Satu. Oke, dengarkan namanya yang Bapak panggil. Bapak panggil nama depannya boleh? Boleh. Aldi, Adli, Pak. Adli, Ahmad, Aini, Al-Kahfi, Akila, Aruni, Oke Romo, Aulia. You said never let me go. 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 You said never Sampai mana tadi kan? Lupa lagi. Saida, Jatul, Sakia, Sandika, Satria, Hadir, Pak. Syifa, Sony, mana? Sudah dilihat? Kenapa dia sakit? Saksi 2 hari, Pak. Iya, sudah ada yang jenguk. Belum. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini nanti, Anda bisa nanti apa yang bakal kalian hasilkan dari sini aplikasikan ke teman kalian ya. Oke, sampai mana tadi satu? Sumaya, Leila, Zaki, Oke. Nah, oke, Ananda, kita bakal melaksanakan kegiatan layanan. Dan konseling, salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling itu namanya layanan penguasaan konten. Konten apa yang hari ini bakal kita laksanakan? Apa nak? Satu orang lah dulu yang ngomong. Satu orang. Ya, silakan nak. Perlunya empati di dalam komunikasi interpersonal. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, oke. Hari ini kita bakal mempelajari konten terkait dengan perlunya empati di dalam komunikasi interpersonal. Nah, jadi Ananda, apa yang kalian dapatkan di minggu lalu dan di minggu sekarang, bahkan di minggu-minggu selanjutnya bakal saling berkaitan. Semua itu nanti bakal bisa dirangkum sehingga kalian bisa memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi orang bakal enak ngobrol sama kalian, orang bakal merasakan kalau kalian itu hadir di dalam diri dia. Nah, oke, Bapak minta satu orang untuk
sedikit menjelaskan terkait dengan materi yang minggu lalu. Oke, silakan. Nak. Ya. Oke, silakan. Kalau sambung, Ya, nggak apa-apa. kesetaraan itu sama dalam berkomunikasi, dalam melakukan hal lain yang terkait sosial, kemudian harus ada pengakuan bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang patut diperlukan. Untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Itu ya, Pak. Ya, kasih tepuk tangan kita mana? Bapak senang ya? Dia begitu refleksnya gitu. Kalau Bapak bilang, siapa yang Pak? Wah itu. Kasih tepuk tangan melihat dulu. Kasih siapa namanya? Fadila. Fadila, luar biasa Fadila. Bapak pengen anak-anak Bapak semua kayak Fadila. Harus spontan, harus berani. Jangan takut, karena yang disampaikan itu benar. Oke, nah Ananda, sedikit kita mengulang. Jadi nanti kegiatan yang kita laksanakan itu sama dengan minggu yang sebelumnya. Nah, oke. Masih ingat? Perlu Bapak jelaskan lagi? Perlu? Sekilas perlu? Jelas dulu Pak. Oke. Tidak? Atau ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan? Ada? Ada? Oke, kalau gitu Bapak jelaskan. Nah, Nanda, kita bakal melaksanakan yang namanya layanan penguasaan konten. Konten yang bakal kita lakukan itu adalah oke. Nah, jadi Ananda nantinya setelah diberikan layanan penguasaan konten ini, Ananda bisa memiliki Kemampuan atau kompetensi. kompetensi apa? Sorry. Barunya profesional. Sampai sini paham? Oke. Berarti Bapak tidak perlu menjelaskan terkait dengan ini lagi ya. Kita sudah pernah Bapak jelaskan kan? Sudah? Oke. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, hari ini Ananda kelihatan Bapak kalau di sini? Ananda kelihatan? Oke. Nah, nantinya Ananda setelah Ananda mendengarkan penjelasan tentang pengertian empati, Ananda nanti diminta untuk bisa menyimpulkan apa itu empati sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, Ananda setelah nanti mendengarkan komponen-komponen dalam empati, nanti dalam empati itu ada cara-caranya, ada bagian-bagiannya. Nah, itu komponen-komponennya. Nah, sehingga nanti Ananda bisa menggunakan empatinya. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, Ananda nanti dengan kelompok jigsaw. Oke, Bapak tanya, jigsaw 1 siapa? Jigsaw 2, jigsaw 3, jigsaw 4, jigsaw 5. Ada jigsaw 6? Tidak ada. Oke, masih ingat nanti ya? Kelompok ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4, ahli. Berarti nanti kita tidak perlu lagi membentuk kelompok. Ananda tinggal buat kelompok jigsaw. Selanjutnya Ananda silahkan untuk kembali berdiskusi siapa yang bakal ke ahli 1, 2, 3, 4. Oke, boleh gitu kan, bukan lagi. Nah, selanjutnya nanti Ananda mampu berupaya menciptakan empati dalam komunikasi interpersonal. Kita di akhir bakal ada presentasi. Kalau minggu lalu masih ada yang belum selesai mempresentasikan, maka nanti boleh sekalian untuk mempresentasikan. Oke? Nah, seperti biasa, langkah-langkah kegiatannya, yang pertama menjaga azas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Bapak jelaskan lagi? Tidak? Sudah paham tentang itu? Oke, nah kemudian mengemukakan pendapat. Ini tujuan-tujuan yang minggu lalu, tanggung jawab yang minggu lalu,
juga harus dihadirkan pada minggu ini. Oke, kita ice breaking dulu. Kok udah selesai aja Pak? Oke, Bapak mau ngajak Ananda main games dulu. Yang ini dihiraukan aja karena gamesnya tidak ada di sini. Tapi gamesnya sama Bapak. Semangat. Kok lesu? Coba tepuk tangan meriah sekali. Meriah sekali. Meriah sekali. Meriah sekali. Tepuk tangan meriah sekali. Tadi deh, tepuk tangan meriah sekali. Karena Bapak bilang meriah sekali. Tepuk tangan meriah sekali. 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 Dua kali. Dua kali. Dua kali. Tiga kali. Sekali. Oke, sadar. Oke. Kita bukan bermain games, tapi permainannya adalah pernah dengar tepuk paha? Tepuk paha? Enggak. Oke, berarti mejanya agak bisa dapat pahanya masing-masing? Atau ada yang nggak punya paha? Dapat? Nah, Ananda jangan buat Kalau Ananda buat merah, tanggung jawab sendiri. Ya. Oke, kalau Bapak bilang satu, tepuk pahanya gini. Satu. Bisa? Oke, sama-sama. Tepuk satu. Satu. Lagi satu. Satu. Tuh. Satu, dua, tiga. Bisa? Bisa? Coba dari satu. 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 Dua. 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 Tiga. 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 Satu. Satu. Sama kecepatan. Satu. 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 Dua. 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 Tiga. Tiga. Empat. Oke, kasih tepuk tangan kita dulu. Nah, oke, Anda kita masuk ke kita di video lagi. Oke, nah, Ananda, apakah Ananda sudah siap? Sudah. Apakah Ananda sudah siap? Sudah. Ada yang belum lagi dipahami dari proses berjalannya nanti kegiatan? Ada yang belum dipahami? Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Tidak ada? Kita lanjut? Nah, ini dia Ananda. Nah, apa itu empati? Pak. Ya, silakan. Pengertian empati dalam komunikasi. Empati merupakan kemampuan seorang untuk mengenal, memahami emosi, pikiran, serta sikap orang lain. Dalam kurung Davis 1983. Menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Terima kasih. Siapa namanya? Apis, Pak. Apis, kasih tepuk tangan Apis. Nah, Ananda, jadi empati itu adalah memahami emosi. Emosi siapa? Emosi orang lah. Nah, kemudian pikiran serta sikap orang lain katanya gitu. Ada mengenal di situ. Mengenal dan memahami emosi. Oke? Nah, Ananda, emosi itu bukan cuman marah. Ada yang tahu emosi itu apa? Ada yang tahu emosi itu apa? Ada? Ada? Tadi ada bapak dengar yang bilang apa? Sedih. Ayo silahkan angkat tangannya. Ya silakan.
kecewa, senang, jijik. Ya, udah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Ya? Benar. Emosi itu bukan cuma marah, benar. Jadi kalau kalian jumpa sama temanmu, aku emosi sama kamu ini. Ya? Bukan berarti dia cuma marah, tapi ada kecewa di dalamnya yang berhubungan dengan perasaan. Dia sedih, itu emosi. Dia senang, itu emosi. Perasaan. Ya? Apa yang memang dia rasakan, itu dia. Itu emosi. Kemudian apa lagi? Pikiran serta sikap orang lain. Bagaimana apa yang dipikirkan oleh orang lain, kita juga ikut memikirkannya. Apa yang misalnya dilakukan oleh orang lain, kita tahu bagaimana sikapnya, kita merasakan apa yang memang dia lakukan. Oke, nah lanjutnya, bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional. Ini yang Bapak sampaikan. Kemudian merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Maksudnya di sini perspektif orang lain bagaimana, Pak? Selain empati, terdapat di dalamnya simpati, Ananda. Nah, lebih baiknya ketika kita sudah simpatik sama orang, kita juga harus empati. Simpatik ini adalah hadir dalam diri orang lain. Kalau empati kita merasakan. Kalau simpatik kita hanya sekedar, misalkan contoh Wahdi ya. Daniel, ya. Daniel datang ke Bapak. Dia bercerita. Ya, dia bercerita, "Pak, saya ada masalah saat ini, Pak." Terus Bapak bilang, "Daniel, kenapa?" Itu bentuk simpati, tapi bentuk perasaan itu, emosi yang Bapak munculkan. Sudah, Daniel, misalkan Daniel datang ke Bapak, dia dalam keadaan sedih, maka Bapak tidak boleh menunjukkan wajah ketawa. Masa Bapak bilang, "Daniel kok nangis?" Nggak mungkin gitu kan? Tapi bagaimana caranya agar Bapak juga hadir dalam kehidupan Daniel? Bapak ikuti jalan pikiran Daniel, apa yang sebenarnya dia rasakan. Jadi Daniel nangis, ya kan, Daniel keluar ilmu gitu kan. Jadi Bapak keluar ilmu. Nah, jadi seperti itu, Ananda. Oke, nah lanjut. Ini. Nah, komponen dalam, tolong didengarkan Bapak, karena nanti ketika kelompok sudah dibentuk, Bapak tidak akan kasih lagi lembar itu kayak kemarin, tapi hanya kertas kosong. Jadi Ananda, kalau misalkan dia tidak mengingat ini, maka dia bakal sulit nanti mengaplikasikannya di kelompoknya. Oke. Nah, yang pertama, komponen emosional. Emosional ini adalah pemahaman perasaan orang lain seperti kesedihan, ketakutan, kecemasan orang lain, kebahagiaan orang lain. Orang yang memiliki kemampuan ini akan mudah tersentuh jiwanya, terdorong membantu orang lain. Apabila melihat orang lain menderita atau teraniaya. Ada nggak kalian? Coba ingat dari sekarang. Pernah nggak jumpa teman yang dia ketika kita tuh memang lagi butuh, dia datang? Pernah, Pak? Contoh, kalau laki-laki biasanya, ya, tapi ini tidak boleh ditiru. Biasanya kalau laki-laki itu, ya, anak laki-laki biasanya kalau ada temannya diganggu sama orang lain, misalkan, contoh Bapak ya, Daniel sama Said, ya, Said, Daniel ganggu Said, ya, terus datanglah si siapa namanya? Duha karena berteman dekat sama Said, maka dia tidak terima temannya diganggu oleh Daniel. Nah, seperti itu Ananda. Jadi dia tidak terima, kenapa kamu ganggu dia, kenapa kamu ambil pulpennya? Karena dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Nah, itu Ananda. Nah, kemudian apa lagi? Biasanya orang yang punya kemampuan seperti ini, kalau misalkan dia nengok orang langsung kayak dia tahu loh, oh dia lagi sedih tuh, lagi ada masalah. Dia lebih peka dibanding orang-orang yang hanya menghiraukan temannya itu. Nah, inilah yang Anda harus tumbuhkan. Jadi ketika temannya memang punya masalah, Anda datang hadir pada diri temannya. Nah, next.
Apa ada komponen selanjutnya? Kognitif. Apa itu? Yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami pikiran orang lain, pendapat atau gagasan orang lain. Sama seperti yang Bapak contohkan tadi ya, Nanda. Jadi kita harus mampu memahami apa yang dipikirkan oleh teman kita, sehingga kita bisa menempatkan perasaan kita dengan baik kepada teman kita itu. Perasaan yang gimana, Pak? Kalau memang yang dia ceritakan itu sedih, maka kita tidak sepantasnya untuk tertawa. Tapi tunjukkanlah emosi yang memang sesuai sama keadaan di situ. Next. Kemudian ada reflektif, ada refleks di dalamnya. Cara yang paling mudah untuk dilatih pada tahap awal, contohnya saya melihat kamu. Apa nih? Maksudnya gimana nih? Ada yang paham? Kata-kata. Oke. Apa? Paham? Paham? Nah, contoh yang di kalimat awal ini bentuk dari reflektif anak-anak. Maksudnya gimana, Pak? Kata-kata ini bisa kita gunakan ketika komunikasi dengan orang, dengan menunjukkan empati kita. Saya melihat kamu tadi sepertinya sedang tidak baik-baik saja hari ini. Itu bisa digunakan. Kemudian kamu nampaknya, itu boleh. Kamu nampaknya hari ini tidak begitu ceria. Jadi kata-kata ini kita boleh gunakan. Nah, selanjutnya apa nih? Nasi. Oke. Nah, ini adalah meletakkan perasaan diri kita pada orang lain. Nah, jadi empati ini paling banyak itu memang mengarahkan kita kepada perasaan Anda. Ini yang bakal kita bangun. Banyak orang yang tidak peduli sama orang lain, betul? Banyak hampir. Temannya sedih dia tertawa, temannya ada musibah dia tertawa, malah dibully lagi. Contoh kecil Bapak kasih. Kalau di dalam kelas sering nggak lihat teman yang pada saat gurunya ngasih pelajaran? Oke, silahkan dicatat. Materi hari ini dibilang gurunya. Ya. Belum Pak, sejamnya Pak. Oke. Gurunya bilang gini, silakan Ananda dicatat materinya dalam 10 menit. Tiba-tiba ada salah satu di dalam kelas ini yang tidak punya. Ada yang pernah lihat itu? Apa yang kalian lakukan? Benarkah itu? Pasti kalian sibuk dengan diri kalian karena mau cepat disuruh. Oke, silakan angkat tangan yang hari ini pulpennya tidak ada. Oke, stop. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit, 2 menit dari sekarang. Silakan Anda tulis ini. 2 menit dari sekarang. Alah siapa? Alah Pak. 2 menit dari sekarang. Dan siapa? Oke, selesai. Cepat. Karena tujuan Bapak bukan ini tujuannya. Tapi kasih tepuk tangan untuk temannya dulu yang di ujung. Kasih tepuk tangan dulu. Yang meriah, kasih tepuk tangan untuk temannya. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu yang Bapak maksudkan, Ananda. Bukan kita, misalkan kalau dalam keadaan terdesak seperti itu, orang cuma banyak mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat temannya. Padahal dia tidak ketika disuruh guru nih, ayo silakan tulis dalam 5 menit. Kalau tidak, kalian remedial. Dia yang tidak punya pulpen, dia yang tidak punya pulpen itu gelisah. Dia cemas, betul? Cemas nggak dia? Orang udah nulis, aku masih belum.
Ya? Bagaimana cara teman kita ini untuk menenangkan hati teman yang satu lagi. Boleh kalau misalkan pulpennya cuma satu, yang Bapak harapkan tadi sebenarnya pulpen dia satu, tapi dia bilang sama temannya yang nggak ada pulpen, setelah saya nulis dalam 1 menit, kamu nulis pakai pulpen saya. Ada mungkin orang berpikir pulpen saya satu, nggak mungkin saya kasih dia, betul? Tapi itu bukan jalan keluar. Kita harus cari tahu Anda. Oke, paham sampai sini? Next. Kemudian ada supporting. Nah, sugesti bahwa Anda ingin membantu dengan cara konstruktif. Contohnya, konstruktif itu. Saya akan di sini jika kamu ada pertanyaan atau membutuhkan nasihat. Bukan? Siapa? Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Saya di sini jika kamu ada pertanyaan atau membutuhkan nasihat. Maksudnya gimana? Gimana caranya kita ketika teman hadir sama kita sedih dia? Walaupun dia tidak membicarakan tentang kesedihannya, tapi kita udah bisa lihat dia sedih. Kita datang sama dia. Kamu kenapa? Kalau kamu mau cerita dengan saya boleh. Saya ada di sini untuk kamu. Ya, kapan kamu mau bercerita dengan saya silakan. Itu bentuk dari membangun pasangan ini bukan membangun untuk hal yang bersifat negatif Ananda, ya. Nah, memberikan sugesti bahwa Anda akan bekerja sebagai tim untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti ketika kita di dalam kelompok, kalau ada masalah di dalamnya, biasanya kalau dalam kelompok itu ada saling adu argumen, saling adu pemikiran, pendapat. Ada pula yang nggak mau ngasih pendapat, ya diam aja. Jadi temannya yang ngasih pendapat itu kesel. Saya ngasih pendapat, kamu dapat nilai, kamu padahal nggak ada ngasih pendapat, kan gitu. Nah, seharusnya inilah yang harus ditumbuhkan ketika dalam kelompok, ya. Inilah yang Anda tumbuhkan. Gimana caranya teman yang nggak mau berpendapat tadi, dia juga harus mau memberikan pendapat. Oke, nah. Oke, nah Ananda, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Nah, coba bayangkan, coba lihat ini. Coba lihat ini. Bagaimana ekspresinya? Hah? Bagaimana? Nangiskah, sedihkah, senangkah? Apa yang dilakukan temannya? Kira-kira apa yang diucapkan temannya ini sama ini ya? Atau jangan-jangan dia pegang pundak itu, kamu kenapa? Dia dorong malah. Gimana? Nah, respect dong. Menyatakan penghormatan pada sebuah cara yang dilakukan seorang dalam menghadapi. Ada nak? Saya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kalau cepat lulusannya makin cepat masuk kelasnya. Ya. Ditutup lagi ditutup. Oke. Nah, ya. Ini contohnya. Kamu menghadapi ini semua dengan sangat baik. Ini kata-kata yang bisa Anda gunakan juga. Kemudian ada perhatian di dalamnya. Menyatakan pengungkapan sikap empati di atas merupakan secara verbal ataupun bahasa lisan. Nah,
jadi Anda bisa mengungkapkan perhatian sama orang itu dengan bahasa verbal juga boleh, dengan ucapan boleh, dengan perbuatan juga boleh. Kalau dengan perbuatan gimana Pak? Dengan perbuatan contoh. Kita nggak ngomong, tapi kita gini teman. Ya. Apa artinya? Sabar. Ya kan? Kalau menyambut pundak teman kita sabar. Itu kalau ditimpuk kuat itu nggak sabar temannya jadinya. Ya. Ya. Nah tapi kalau dalam ungkapan, kamu yang sabar ya. Yang baik itu gimana? Pakai tangan dan pakai ucapan. Oke? Sudah? Iya Pak, Apa ini? kelompok jigsaw. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengingatnya. Oh, Pak. Mengingat. Itu tuh Mama. Sudah? Sudah ingat? Perlu Bapak jelaskan kembali? Perlu? Perlu? Nanti Ananda silahkan kembali membentuk kelompok jigsaw. Kelompok yang sama Pak. Kalau bisa iya. Jangan berubah lagi. Kelompok ahlinya boleh ganti Pak. Boleh. Boleh jadi ahli 1, 2. Tapi yang pasti dalam satu kelompok jigsaw harus melengkapi 4 kelompok. Ada harus 4 ahli ini di situ. Paham? Paham? Paham nak? Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi dulu? Ya silakan nak. Apa beda rasa empati sama rasa iba? Gimana? Apa beda empati sama rasa iba? Rasa iba. Oke, terima kasih. Ya, bagus pertanyaan. Apa bedanya Pak? Sebentar ya, Said. Apa bedanya perasaan empati dengan rasa iba? Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, Said. Oh, Said. Lagi masih bisa, Said. Nah, pertanyaan temannya ada yang bagus Ananda. Apa bedanya perasaan empati dengan rasa iba, Pak? Bapak tanya sekarang. Ya. Sebelum Bapak jawab, Ananda untuk yang empati sudah tergambar? Sudah. Nah, rasa iba menandakan juga rasa empati Ananda. Kenapa? Iba itu berarti kan bahwasanya apa? Apa iba? Kesian, gitu ya? Kesian lihat orang. Kalau dia kesian lihat orang, pastinya ada emosi di dalamnya. Emosi apa? Contoh, dia kesian lihat si Said tadi mau ke kamar mandi tapi nggak dikasih Pak Ika. Ya? Iba lihatnya kalau misalkan si Said itu sempat dia pipis dalam celana di sini kan? Contohnya. Kesian dia, malu dia. Makanya langsung lah teman-teman ngasih tau, Pak, si Said mau pergi ke kamar mandi Pak. Itu bentuk empatinya. Itu bentuk rasa ibanya. Kesian dia. Atau lihat nenek-nenek gitu kan, udah tua, bawa keripik, lampu merah. Dia iba lihat nenek itu, karena kayak sedih aja lihatnya. Nah itu udah menimbulkan rasa empati. Jadi empati dan iba atau iba itu sebenarnya adalah empati ya Nanda. Ya, karena ada perasaan di dalam. Oke, sampai sini paham? Paham. Kasih tepuk tangan untuk teman yang bertanya dulu nak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jigsaw. Siap? Siap. Bapak tanya, jigsaw 1, jigsaw 2, jigsaw 3, jigsaw 4, jigsaw 5, 26. Silahkan Ananda tanpa banyak bicara, sedikit koordinasi, jangan terlalu ribut, gunakan kelompok jigsaw.
namanya kelompok kelompok. Tengok dulu wajah temannya, udah kenal kan? Ada yang rindu sama temannya satu kelompok? Iya. Iya, oke. Nah, Ananda, sekarang Bapak kasih waktu untuk Ananda, ya. Silahkan untuk membicarakan siapa yang bakal di kelompok ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4 yang akan membahas ini Ananda. Oke? Paham? Nah, itu saya sudah? Oke Ananda, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Ahli 1 angkat tangan. Ahli 2. Ahli 3. Ahli 4. Ahli 5. Tidak ada. Oke. Nah, masih diskusi berarti masih belum selesai. Sudah selesai atau belum? Oke, waktunya selesai. Ananda sekarang silahkan bergabung ke masing-masing ahlinya. Silakan. Kelompok ahli 1 yang kita mendengar instruksi apakah dikeluarkan dari ahlinya. Nah, kelompok ahli 2, ahli 3, ahli 4. Nah, ahli 1 silahkan membahas yang pertama. Ahli 2 silahkan membahas yang kedua. Ahli 3 silahkan membahas yang ketiga. Yang 4 siapa? Mana yang dibahas? Oke, Bapak tanya. Ahli 1, apa yang dibahas? Ahli 2, apa yang dibahas? Ahli 3. Tanya dulu teman yang sana tuh, tahu nggak dia? Ahli 3 apa yang dibahas? Nah, ahli 4. Sebelum dimulai, ada yang mau ditanyakan sama Bapak tidak? Pak, Ya. tidak ada pakai karakter aku Bapak tekan bintang. Nah, bagus. Ini dia. Nah, Kita karakter di situ Pak. nah. Kan Bapak bilang tadi, tidak ada Bapak kasih kertas materinya. Silakan Anda pahami. Waktunya sudah selesai untuk berdiskusi sama kelompok ahli. Ananda silahkan sekarang kembali lagi ke kelompok jigsawnya masing-masing.
kepada presentasi kelompok. Nah, Bapak harapkan ketika bisa dengar Bapak, bisa diskusinya diakhiri dulu. Bapak harapkan nanti ketika temannya presentasi, Ananda diharapkan memperhatikan dan menghargai temannya yang tampil. Bisa? Bisa? Oke, nah sekarang Bapak tanya, kelompok yang siap untuk tampil pertama. Kelompok bisa? Ya silakan, bisa juga. Kasih tepuk tangan, bisa juga. Ya kasih tepuk tangan untuk bisa juga dulu. Ya, silakan. Thank you dong. Kesimpulan yang kami dapat dari pengertian empati dan yang lain-lainnya yaitu merupakan sikap memahami dan ikut merasakan yang dirasakan orang lain dengan cara mendengarkan orang lain tersebut mendengarkan orang lain bercerita kepada kita, 2. Menghargainya, dan 3. Memberikan solusi atas masalahnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Jisauti minggu lalu Jisauti 3 tampil pertama. Ya. Oke, silakan. Oke. Nah tadi kelompok Jisauti 3 sudah mempresentasikan. Sekarang selanjutnya kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok siapa yang mau tampil? Oke, bisa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Jigsaw 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian empati merupakan sikap memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu sedih, bahagia, dan sebagainya. Proses empati merasakan perasaan seseorang yang lagi sedih, dan kita pun ikut merasakan kesedihan tersebut. Proses empati karena ada masalah, kita peka terhadap masalah tersebut. Komponen emosional, yaitu empati yang berkaitan pemahaman perasaan orang lain seperti kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Komponen kognitif. Komponen empati kedua yaitu komponen kognitif yang berisi tentang sifat-sifat empati. Komponen legitimasi, kemampuan meletakkan perasaan diri kita pada orang lain. Hal ini lebih sulit kecuali jika mempunyai satu pengalaman yang serupa dan dalam situasi yang berbeda. Upaya untuk melatih empati dan komunikasi interpersonal, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, peka terhadap orang lain, menerima atau mendengarkan keluhan yang diceritakan oleh orang itu, yang akan dicontohkan oleh Zikra dan Luma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi jigsaw. Terima kasih jigsaw 5. Nah, selanjutnya kelompok jigsaw. Mana mau dulu? Ini ya. Itu. Bapak tanya, kelompok ini mau tampil sekarang? Ini mau tampil sekarang? Kasih kelompok ini dulu. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertama yang penting adalah untuk merasakan. Tidak menertawakan teman yang berbudi. Contoh, ketika teman kita curhat tentang masalah kehidupannya, kita tidak boleh menertawakannya. Baiklah, saya mewakili dari Jigsaw 2 menilai apa yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa kelompok lagi yang belum tampil? Dua? Oke, gimana? Kelompoknya selesai siap? Ini siap? Siap. Kalau kelompok saya belakangan boleh? Boleh? Switch ya? Belakangan dulu ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Jigsaw 4. Pengertian empati, suatu keadaan yang dimana kita bisa merasakan perasaan seseorang dan memahami perasaan yang sedang terjadi. Komponen dalam empati. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu komponen empati yang berisi tentang sifat-sifat empati. Contohnya, menenangkan teman yang sedang sedih. Komponen legitimasi, yaitu kemampuan meletakkan perasaan diri kita kepada orang lain. Hal ini lebih sulit kecuali jika mempunyai suatu pengalaman yang serupa dan dalam situasi yang berbeda. Contohnya, merasakan kesedihan teman. 3. Komponen suportif, yaitu sugesti bahwa Anda ingin membantu dengan cara yang konstruktif. Contohnya, membantu teman menyelesaikan masalah. Proses empati. 1. Merasakan perasaan seseorang, misalnya seseorang yang sedang merasakan kesedihan. Kita memberikan solusi atau saran kepada orang tersebut. Contohnya, mereka terhadap seseorang yang sedang mengalami masalah. Upaya yang kita lakukan dalam melatih empati untuk melatih komunikasi interpersonal. 1. Ikut merasakan ketika teman mengalami kesedihan. 2. Menerima atau mendengarkan keluluhan cerita seorang tersebut. 3. Tidak menetralkan ketika seseorang sedang sedih. 4. Peka terhadap perasaan orang lain.
lakukan? Yang pertama, dari semua yang sudah kita lakukan, ya, Bapak harapkan Ananda ada yang memang bisa kalian aplikasikan di dalam diri kalian, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ananda semua harus memiliki perilaku atau sikap empati terhadap orang lain, sehingga nanti ketika berkomunikasi itu dapat kalian gunakan. Nah, yang kedua, dari penampilan kelompok semuanya bagus. Kasih tepuk tangan untuk Kosim. Nah, tapi Pasti detik gue. dengarkan ya. Jangan lihat dari hadiahnya, tapi lihatlah dari apa yang sudah kalian perjuangkan dan kalian dapat. Kalau hadiah atau mobil belum tentu bisa dibawa mati. Tapi kalau ilmu yang kalian dapatkan sampai kapanpun, misalkan komunikasi kalian bagus, kalian bisa dapat kerja, kalian bisa masuk universitas yang kalian inginkan, kalian bisa dapat nilai yang bagus. Itulah yang dapat kalian hasilkan. Nah, hari ini Bapak mau kasih reward terlebih dahulu sama kelompok yang minggu lalu. Yang untuk minggu ini gimana, Pak? Minggu ini, minggu depan bakal Bapak kasih. Oke. Jadi kalau Bapak umumkan yang pertama, ya, kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Yang untuk tidak dapat hari ini, jangan berkecil hati, ya. Yang dapat pun jangan berbesar hati, agar tidak sombong, ya. Karena hadiahnya ini mungkin bisa dibagi rata nanti, rame-rame satu kelas juga bisa dapat. Ya. Oke, sudah. Oke, Bapak bilang jangan lihat dari hadiah. Oke, Ananda, Bapak umumkan kelompok yang pertama. Nanti perwakilan aja satu orang ya. Kelompok terbaik pertama. Oke, masa pertama dulu. Kedua, kelompok terbaik kedua yang tampil di minggu lalu tampil pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, siapa kelompok siapa? Siapa perwakilan? Oke, nah Ananda, nanti bilang sama kawannya jangan tengok dari hadiahnya, Sudah, minggu depan Bapak ada bawakan lagi. Nah Ananda, kelompok satu lagi terbaik, kelompok Jigsaw kok pede banget. Mau berapa? Oke, kasih tepuk tangan untuk Jigsaw 3 dan Jigsaw 1 dulu nak. Kalau sisa itu giniin kepalanya mau tepuk tangan rame? Ayo, naik. Ini cara membaginya gunakan komunikasi gimana baiknya silahkan dengan kadonya nanti aja dibuka ya nak, jangan dibuka sekarang. Minggu depan mana tahu ada hadiah kejutan.
Minggu depan mungkin Bapak bakal tanyakan bagaimana cara kalian membagi hadiah itu. Remote Pak, dia Pak. Remote aja. Remote AC. Sudah Ananda, hari ini kegiatan kita berakhir. Ananda Bapak mintakan nanti setelah ini perbaiki kembali meja dan kursinya. Ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa dapat bertemu. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah.